Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rerika Munita dengan NIM A1A321024, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Radikalisme. Apa sih arti radikalisme? Apa sih radikalisme? Apa sih arti kata tersebut? Yuk kita simak. Radikalisme adalah sikap atau tindakan seseorang atau kelompok dengan Radikalisme adalah sikap atau tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam membuat perubahan yang dia inginkan. Kelompok radikal umumnya menggunakan cara-cara yang cepat dan singkat untuk mencapai tujuannya. Dan tentu itu melanggar norma sosial yang berlaku. Baiklah, kita akan membahas sedikit mengenai sejarah radikalisme itu sendiri. Sejarah radikalisme pada dasarnya radikalisme ini sudah ada sejak zaman dahulu, yang itu berada dalam diri kita sendiri. Namun istilah radikal dikenal pertama kali setelah Charles James Fox memaparkan tentang paham tersebut pada tahun 1797. Dalam sistem pemerintahan di Inggris, reformasi tersebut dipakai untuk menjelaskan pergerakan yang mendukung revolusi parlemen di negara tersebut. Pada akhirnya ideologi radikalisme tersebut mulai berkembang kemudian masuk dan berbaur dengan paham liberalisme, dengan ideologi liberalisme. Apa sih ciri-ciri dari radikalisme itu sendiri? Yuk kita simak. Ciri yang pertama yaitu mereka melakukan penolakan secara terus-menerus
dan menuntut perubahan yang drastis yang diinginkan. Radikalisme adalah tanggapan. Skip aja ciri-ciri. Lalu kemudian apa sih faktor dari penyebab radikalisme itu sendiri? Yuk kita simak. Yang pertama adalah faktor pemikiran. Radikalisme berkembang karena pemikiran bahwa segala sesuatu harus kembali kepada agama, baik itu dengan cara kekerasan ataupun pemaksaan. Yang kedua ada faktor ekonomi. Masalah ekonomi ini juga berperan membuat paham radikalisme dalam suatu negara. Pada dasarnya kodrat manusia ketika terdesak karena masalah ekonomi, maka manusia dapat melakukan apa saja, termasuk dalam kegiatan meneror manusia lainnya. Yang ketiga yaitu faktor politik. Faktor politik ini juga termasuk ke dalam faktor pemikiran, namun penjelasannya yaitu adanya pemikiran sebagian masyarakat bahwa seorang pemimpin negara hanya berpihak pada pihak tertentu. Kelompok-kelompok tersebut bisa dari kelompok sosial, agama, maupun politik. Alih-alih menegakkan keadilan, kelompok-kelompok ini justru seringkali memperparah keadaan. Justru seringkali memperparah keadaan. Yang keempat, pastinya faktor sosial. Masih erat kaitannya dengan faktor ekonomi. Karena sebagian masyarakat yang ekonominya lemah umumnya berpikiran sempit sehingga mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap membawa perubahan drastis pada hidup mereka. Kemudian yang kelima ada faktor psikolog. Peristiwa pahit dalam hidup seseorang
dapat menjadi juga faktor dari radikalisme itu sendiri. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, rasa benci dan dendam. Semua ini berpotensi membuat seseorang menjadi radikal. Yang keenam yaitu faktor pendidikan. Pendidikan yang salah akan menjadikan pendidikan yang salah merupakan faktor munculnya radikalis di berbagai tempat, khususnya pendidikan agama. Tenaga pendidik yang mengajarkan agama dengan cara yang salah dapat menimbulkan radikalisme pada diri seseorang. Oke, itu ya 6 faktor tersebut adalah faktor dari radikalisme itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya, sebelum ke tipsnya, kita harus tahu sih apa sih penyebab dari radikalisme itu sendiri. Yuk kita simak. Bagaimana sih? Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana tips dan trik agar terhindar dari radikalisme. Berikut tipsnya.